Shalom saudaraku, salam sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Diduli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Puji Tuhan, hari Sabtu kemarin seminar sehari apologetika yang kami adakan dengan salah satu gereja rekan kami yang ada di Depok itu berjalan dengan baik. Awalnya ekspektasi kami itu peserta sekitar 60-65 orang. Ternyata pesertanya membeludak hingga 2 kali lipatnya. Ada sekitar 130-an orang dan antusias dari pagi sampai malam. Jadi mereka tidak bergerak sama sekali. Ya bukan berarti ini kalimat lebay tidak bergerak sama sekali. Artinya mereka itu tetap ada di tempat duduknya gitu ya, keluar hanya mungkin ke kamar mandi, makan, snack, dan balik lagi. Dan antusias dari setiap pertanyaan-pertanyaan mereka. Jadi kami senang sekali karena seminar ini disambut baik oleh peserta dan juga jemaat gereja setempat. Terima kasih sekali lagi, pelayanan ini berjalan dengan baik. Nah, kali ini saya mau menanggapi seorang muslim yang sungguh sangat cerdas sekali. Cerdas sekali, dan kecerdasannya itu di luar batas. Kenapa saya bilang cerdas? Karena dia menjelaskan mengenai saudara Maryam, yaitu Harun. Harun saudara Maryam yang dimaksud itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah katanya, kata dia ini. Tapi penjelasannya ini loh, kok ya lucu banget gitu deh. Sebelumnya mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Al-Quran salah dong kalau mengatakan bahwasannya Maryam adalah saudari daripada Harun. Padahal jaraknya itu sekian ribu tahun, 1300 sampai 1500 tahun. Berarti Al-Quran salah dong. Dan pertanyaan ente sudah dijawab oleh Rasul kami Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah dijawab. Jadi sudah menjadi kebiasaan di masyarakat Bani Israel itu menamakan, memberikan nama pada seseorang itu dengan nama nabi mereka. Dan pada zaman Maryam alaihissalam ada orang yang bernama Harun. Dan pada zaman Maryam alaihissalam ada orang yang bernama Harun. Dan pada zaman Maryam alaihissalam ada orang yang bernama Harun. Yang orang itu sangat baik, orang jadi panutan. Jadi yang mensaudarakan antara Maryam dan Harun ini adalah kebaikan. Oke, yang pertama tadi itu dia mengatakan bahwa zaman dulu itu wajar orang Yahudi itu ngasih nama anaknya itu dengan nama nabi-nabinya. Dan kemudian dia lanjutkan lagi bahwa dulu itu zaman Maryam itu ada orang yang bernama Harun. Dan Harun ini adalah orang yang sangat baik. Jadi yang dimaksud saudara Harun itu adalah saudara dalam kebaikan. Benarkah demikian? Kok ia bisa dia mendapatkan sumber dan kemudian menjelaskan seperti ini? Inilah yang saya maksudkan tadi itu cerdas ya. Cerdas dalam tanda kutip. Cerdas dalam kebodohannya. Nah, mari kita bersama-sama melihat di dalam Quran surah Ali Imran ayat yang ke-36. Saya cuma membacakan ya, nanti Bapak Ibu menyimak dan juga silahkan memahami sendiri. Istri Imran melahirkan anaknya, dia pun berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku melahirkannya seorang anak perempuan, dan Allah lebih mengetahui apa yang dilahirkannya itu. Dan anak laki-laki tidaklah seperti anak perempuan. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam." Jadi yang melahirkan Maryam tadi itu adalah istri Imran. Ingat ya, jadi bapaknya Maryam adalah Imran. Dan nah, kalau kita melihat di dalam Bilangan pasal 26 ayat 59, di situ dijelaskan bahwa istri Amran adalah Yokebed, dan anak-anak yang dilahirkan oleh istrinya Amran yaitu Yokebed adalah Harun, Musa, dan Miriam. Jadi mereka bertiga ini hidup di abad sekitar 14 atau 15 sebelum Masehi. Jadi jarak antara Harun, masa hidup Harun dengan Yesus itu sekitar kurang lebih 1500 tahunan, Bapak Ibu. Nah, jika yang dimaksud ini adalah Imran, adalah Amran gitu ya, berarti itu selisih tahunnya itu banyak sekali, sekitar 1500 tahunan. Nah, saya nggak tahu bagaimana saudara muslim menanggapi ayat ini gitu ya.
Ini silahkan dijelaskan apa yang dimaksudkan saudara Harun di sini. Nah, kalau misalnya memang benar ini adalah saudara Harun yang dimaksud di dalam Bilangan 26 ayat 59, maka ini tidak sesuai dengan sejarah. Apakah benar seperti itu? Mas yang ganteng seperti Goldian Simbolon tadi itu? Jadi silahkan dijawab ya, karena ini bagi kami agak sulit untuk memahaminya gitu ya. Mungkin ada yang melihat Islam gitu ya, mengatakan, oh ini saudara Harun yang dimaksudkan adalah saudara masih dalam hal keturunan gitu ya. Sama seperti dalam Alkitab. Di Alkitab itu juga disebutkan kok, ada yang mengatakan demikian, misalnya Yesus anak Daud. Nah, masa Yesus dilahirkan oleh Daud gitu ya? Beda. Kalau dalam Alkitab, silsilah orang Yahudi selalu mengatakan Yesus anak Daud. Itu berarti silsilahnya itu Yesus masih ada garis keturunan dari Daud. Berbeda dengan Yesus saudara Daud. Nah, kalau Yesus saudara Daud berarti Yesus juga pernah hidup di tahun 1000 sebelum Masehi. Jadi begitu logika berpikirnya. Semoga kita semuanya jelas dan tidak salah memahaminya. Sekian dari saya, semoga Mas ini melihat, Mas yang ganteng seperti Goldian Simbolon melihat, dan kemudian menanggapi video saya dengan kecerdasan dalam tanda kutipnya. Terima kasih, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.